Selamat bertemu kembali pada pagi ini. Selamat datang di pembelajarannya kita, pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat bertemu kembali. Senang sekali kita hari ini dapat bertemu kembali. Bagaimana kondisinya? Sehat-sehat saja kan? Nah, kita mulai pembelajarannya kita, yaitu dalam ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran IPS di kelas 7 bersama Ibu. Materi pembahasannya kita masih di bab ketiga tentang masalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini di materinya kita ini kita akan membahas tentang masalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Lanjutan dari materi yang kemarin kita masuki adalah tentang permasalahan, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pertama sekali di sini nanti anak-anak dapat menjelaskan dan juga dapat memberikan pengertian tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Apa sih itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, sebagai pelaku ekonomi, tentu akan membutuhkan langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan. Tindakan ekonomi ini merupakan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menentukan pilihan dan memanfaatkan peluang setepat-tepatnya. Tindakan ekonomi ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama, tindakan ekonomi rasional, dan yang kedua, tindakan ekonomi irrasional. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Kita ketahui bahwa setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya demikian. Sementara tindakan ekonomi irasional yaitu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai tingkat kemakmuran. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, inilah yang disebut motif ekonomi. Motif ekonomi itu terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, motif intrinsik, dan yang kedua, motif ekstrinsik. Motif intrinsik. Motif intrinsik ini adalah keinginan untuk memperoleh barang dan jasa karena kesadaran diri sendiri. Yang kedua, motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik ini adalah keinginan untuk memperoleh barang dan jasa karena adanya pengaruh dari pihak luar. Apa sih itu motif ekonomi? Motif ekonomi itu di sini yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif berbuat sosial. Yang ketiga, motif mendapatkan penghargaan. Dan keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Inilah yang disebut jenis-jenis dari motif ekonomi. Untuk melakukan tindakan ekonomi diperlukan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Orang yang berpedoman prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita memperoleh hasil yang maksimal. Yang pertama,
Dalam prinsip ekonomi ini ada yang disebut juga prinsip ekonomi konsumen. Dalam prinsip ekonomi konsumen, di mana kita akan menyusun skala prioritas. Skala prioritas itu kita utamakan kebutuhan yang paling mendesak. Yang kedua, memperhatikan kemampuan uang atau daya belinya. Yang ketiga, membandingkan manfaat atau nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Kedua, prinsip ekonomi produsen. Karena yang kita ketahui di sini, setiap pelaku ekonomi itu pasti mempunyai prinsip. Yang pertama tadi sudah kita ketahui itu prinsip ekonomi secara konsumen. Yang dinamakan konsumen itu yaitu kita atau yang memakai barang. Sementara produsen di sini juga memiliki prinsip. Nah, yang disebut juga prinsip ekonomi produsen karena produsen itulah yang membuat produk. Nah, di sini prinsipnya menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Kemudian, membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. Kemudian, dalam prinsip ekonomi yang selanjutnya, produsen menyediakan barang atau jasa yang sesuai keinginan atau selera pemakai. Selanjutnya, menghasilkan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing. Dilanjutkan lagi, kemudian produsen itu prinsipnya akan menentukan lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku. Karena kalau seandainya pabriknya jauh dari bahan baku, nanti akan kesulitan dalam pabrikase atau di dalam memproduksinya. Ketiga, kita lihat di sini prinsip ekonomi distributor. Prinsip ekonomi distributor di sini yaitu barang yang dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat dengan harga bersaing dan bermutu. Berikutnya lagi prinsip yang kedua, menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. Yang ketiga, membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. Contoh penerapannya dalam prinsip ekonomi. Di sini membeli barang-barang dengan harga diskon. Kita senang ya kalau seandainya kita memberi barang dengan harga diskon. Kita akan membandingkan barang dari satu toko ke toko selanjutnya. Begitulah memang hobinya kita. Kalau seandainya kita akan membeli suatu produk, kita pilih yang pertama kali yaitu adalah yang cari yang diskonnya. Toko mana ini yang menyediakan diskon yang paling besar dan juga harganya bisa terjangkau. Nah, itulah prinsip ekonomi. Nah, setelah kita mempelajari materinya kita, di sini Ibu akan memberikan soal. Soal-soal ini nanti yang akan kalian kerjakan. Soal Ibu yang pertama, itu nanti kalian akan jelaskan yang dimaksud tindakan ekonomi. Jadi jelaskan maksud tindakan ekonomi. Yang kedua, Ibu meminta kalian akan jelaskan tindakan ekonomi rasional dan irasional. Tadi sudah disebutkan ekonomi rasional dan ekonomi irasional. Untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga, apakah yang dimaksud motif ekonomi? Tadi sudah Ibu juga singgung tentang masalah motif ekonomi. Nanti kamu kerjakan, kamu jelaskan, kamu sebutkan apa itu motif ekonomi. Yang keempat, jelaskan 4 jenis motif ekonomi. Motif ekonomi tadi kan ada 4. Nah, kamu sebutkan yaitu motif ekonomi. Jenis-jenis dari motif ekonomi. Yang kelima, apakah yang dimaksud prinsip ekonomi? Nah, itulah soal yang akan kalian kerjakan. Jadi ada 5.
kerjakan dengan baik dan seksama. Selamat mengerjakan. Terima kasih kalian sudah menyimak videonya Ibu. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Thank you, terima kasih. Kita akan ketemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.